Manasya absen 2. Saya Linda absen 3. Saya Minum absen 8. Saya Aurelia absen 16. Saya Cica absen 18. Saya Alin absen 29. Kelompok kami akan membuat alat peraga sistem pernapasan manusia Dan juga menjelaskan tentang cara kerja alat pernafasan manusia. Selain itu, kita akan membahas juga tentang pengaruh asap rokok terhadap pernafasan manusia. Selamat menyaksikan. Sabe quando alguém te faz tão feliz que você fica tentando entender como que ela sabe exatamente como te fazer feliz? Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Quando eu tô com ela eu tô muito bem, em todo beijo quando eu vejo só ela sorrir, é como se a alegria dela fosse minha alegria, contagia meus problemas sempre acaba ali. Então fica comigo, me sinto perdido, fica sem sentido se você não tá. Vou mostrar meu mundo, puxar os assuntos, no fim cê me disse vai querer ficar. Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Sinceramente ela escolhe a roupa, o cabelo, cor de maquiagem, pega a mala e vem morar aqui em casa. Ela tá sempre de All-Star, ovos personalizado, ela tem dinheiro pra caralho, mas não curte Prada. Fiz um som pra ela e ela disse que escuta o dia inteiro, que o som tá maneiro e ela tá apaixonada. Amanhã vai cair dólar do Spotify, eu vou na tua casa dar um tapa nessa raba. Yeah, fala comigo, não sou seu amigo, te trago o perigo que eu sei que cê quer. Já é domingo, te ligo e marca outro dia pra te ver de novo, mulher. Não tem distância que pare, meu van já rodou todo 0,21 a pé. Agora que eu tô de carro, me fala se eu não vou buscar essa gata com ela. Me diz onde você, me diz onde você, que eu vou aí te buscar. Bem longe desse lugar, você pode até me esperar. Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Ela fala que me ama, ama, todo fim de semana chama, falando da saudade, na verdade ela sabe que ela é tipo meu tutorial de como ser feliz. Fungsi paru-paru yang utama adalah sebagai pengolah udara yang masuk ke dalam tubuh, memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa bagian dalam paru-paru. Yang pertama adalah pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan pleural fluid yang disebut dengan cairan selulos yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Yang kedua adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bagian ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Hal ini karena bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berbulu dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya akan menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang keempat adalah alveoli. Alveoli bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut dengan kantong alveolar di ujung bronkiolus.
Setiap alveoli adalah rongga terbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan inspirasi. Inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal itu diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer, sehingga udara bisa masuk. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Proses pernafasan inspirasi adalah pada saat otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru turun di bawah tekanan udara atmosfer. Pernafasan dada berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan ekspresi. Pada tahap inspirasi terjadi ketika otot antara tulang rusuk berkontraksi, maka rusuk akan terdorong ke atas, volume paru-paru membesar, dan tekanan paru-paru turun. Udara akan selalu mengalir dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Karena tekanan paru-paru menurun, maka hidung bisa menghirup udara saat proses inspirasi. Lalu pada tahap ekspirasi terjadi bila setelah oksigen terserap oleh kapiler darah, otot antara tulang rusuk akan berelaksasi. Akibatnya tulang rusuk akan terdorong ke bawah dan paru-paru juga ikut tertekan, serta volume paru-paru menurun. Berarti tekanan paru-paru akan naik. Ketika tekanan paru-paru naik, udara di dalam tubuh yang sudah menjadi karbon monoksida akan mengalir ke arah luar tubuh. Saat itu udara keluar dari tubuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pernapasan perut. Nah, yang tadi dalam pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk. Kalau dalam pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Nah, otot dalam pernapasan perut itu berada di bawah paru-paru atau yang dekat dengan perut. Dalam pernapasan perut ada 2 tahap. Yang pertama tahap inspirasi dan yang kedua tahap ekspirasi. Yang pertama tahap inspirasi. Yang pertama itu otot diafragma akan berkontraksi. Yang kedua posisi diafragma kita akan mendatar. Lalu yang ketiga rongga dada akan membesar, seperti kembang di situ. Lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara yang ada di luar. Setelah itu udara akan masuk kembali. Lalu yang kedua itu tahap ekspirasi. Yang pertama itu otot diafragma akan berelaksasi. Yang diinspirasi tadi otot diafragmanya berkontraksi dan yang diekspirasi itu berelaksasi. Yang kedua itu posisi diafragma kembali kepada posisi semula. Yang ketiga rongga dada mengecil, lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara yang di luar. Dan yang terakhir udara akan keluar. Jadi udara akan keluar. Jadi di ekspirasi ini kebalikannya dari inspirasi. Yang diinspirasi itu berkontraksi, rongga dadanya akan membesar, terus tekanan udara lebih kecil daripada tekanan udara yang keluar. Dan kalau di ekspirasi itu otot diafragmanya berelaksasi, terus rongga dadanya mengecil, dan tekanan udara dalam paru-paru itu lebih besar dibanding tekanan yang di luar. Dan terakhir udara akan keluar.
Halo semuanya, ini adalah alat khusus untuk menyedot asap rokok. Alat ini kita ibaratkan sebagai organ pernafasan kita. Ini adalah proses ketika asap rokok masuk ke dalam tubuh kita. Di bagian sini terdapat bercak-bercak kuning. Ini menandakan bahwa asap rokok itu meninggalkan bercak-bercak pada tubuh kita. Terus di bagian sini bisa dilihat tadi asap rokok itu berwarna putih saat masuk ke dalam tubuh kita. Namun, lama-kelamaan asap rokok ini berubah menjadi warna kuning pada tubuh kita. Jadi, itulah alasan bahwa asap rokok berbahaya bagi tubuh kita. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, namun asap rokok juga berbahaya bagi orang sekitar atau perokok pasif. Setelah melakukan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa efek asap rokok dapat merusak organ pernafasan kita, terutama paru-paru. Asap rokok akan terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru akan mengalami radang.